Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Dapur Afril. Kali ini saya akan membagikan resep cara membuat donat kentang yang hanya membutuhkan proses menguleni 5 menit saja. Donat ini bisa tahan sampai 3 hari karena teksturnya tidak basah dan ketika ditekan donat akan membal dan kembali ke bentuk semula. Resep ini bisa menghasilkan 12 donat ukuran sedang dan 4 tusuk sate donat. Penasaran dengan cara membuatnya? Simak videonya sampai akhir ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada 1 buah kentang rebus ukuran sedang seberat 60 gram, 100 gram tepung terigu protein sedang, 150 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan 2 jenis tepung terigu yang berbeda agar menghasilkan donat yang tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. 35 gram gula pasir, 100 ml air atau susu cair, 1 sendok teh ragi instan, 2 sendok makan penuh margarin, 1 kuning telur supaya lembut, 1/4 sendok teh baking powder agar tekstur luar donat garing. Langkah pertama, saya akan lelehkan 2 sendok makan penuh margarin, tidak perlu sampai mendidih, yang penting sampai mencair. Meskipun masih ada yang menggumpal, tetapi matikan saja api kompornya, kemudian aduk cepat agar yang lainnya ikut meleleh. Kemudian dinginkan. Langkah selanjutnya, saya akan mencampurkan semua adonan kering ke dalam tepung terigu. Kemudian akan saya aduk rata menggunakan sumpit. Masukkan ketan rebusnya, kemudian aduk kembali sampai rata. Jika sudah agak bergerindil, sisihkan. Kemudian saya akan campurkan susu cair dan mentega cair yang sudah dingin beserta 1 kuning telur. Masukkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan cair, lalu aduk rata sampai semuanya menyatu. Untuk memastikan semuanya tercampur rata, saya akan menggunakan bantuan tangan untuk mengaduk. Ini bukan menguleni ya, tetapi ini mencampur. Setelah semuanya rata dan tercampur seperti ini, kemudian tutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, nanti adonan akan menjadi lebih lengket. Ini artinya gluten dari tepung terigu sudah tercampur dengan bahan-bahan yang lain, sehingga kita hanya membutuhkan waktu menguleni 5 menit saja.
Pada saat proses menguleni, jangan tambahkan adonan dengan tepung terigu ya, tetapi tambahkan saja dengan minyak. Kalian bisa mengolesi tangan dengan minyak goreng, karena nanti jika ditambahkan dengan tepung terigu, bisa mengubah tekstur donat dan donatnya akan menjadi lebih keras. Setelah diuleni dan hasilnya menjadi lebih lembut, kalian tutup lalu diamkan kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit, adonan siap untuk digiling dan dicetak. Jangan lupa lapisi rolling pin dan cetakan donatnya dengan tepung terigu agar tidak lengket. Saya memipihkan adonan menggunakan rolling pin, tujuannya agar bagian luar donat halus, rata, dan tebalnya sama. Untuk mencetaknya, saya menggunakan cetakan donat ukuran sedang. Kalau kalian tidak memiliki cetakan donat, kalian bisa menggunakan gelas dan tutup botol untuk bagian tengahnya. Setelah dicetak, tutup dan diamkan kembali selama 15-20 menit. Untuk bagian tengahnya, saya akan jadikan sate donat. Untuk sisanya, saya akan satukan kembali, lalu saya tutup dan diamkan 15 menit. Untuk selanjutnya, bisa dicetak kembali. Setelah 20 menit, donat siap untuk digoreng. Jangan lupa menggunakan api kecil ya. Tips agar donat tidak banyak menyerap minyak, membaliknya cukup 1 kali saja. Jadi sebelum membalik, kalian bisa intip-intip bagian bawahnya.
Sisa minyaknya masih banyak, ini tandanya donat ini tidak banyak menyerap minyak. Untuk toppingnya bebas ya, saya menggunakan lelehan coklat batang dan juga gula pasir yang saya blender sampai halus. Nah, ini donat akan saya celupkan ke dalam coklat yang sudah saya lelehkan atau saya tim. Caranya jangan dibalik dulu donatnya sampai kalian bisa pastikan tidak ada lagi lelehan coklat yang menetes, sehingga permukaan coklat akan rata. Nah, seperti ini. Untuk tambahan toppingnya, kalian bisa tambahkan kacang almond, meses, parutan keju, atau bisa juga choco chip. Untuk sisanya, saya akan beri taburan gula pasir yang saya blender sampai menjadi gula halus. Nah, ini dia hasilnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba.